Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan dan sebaliknya, dengan kecepatan yang sama pada suhu tertentu. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi reversibel, atau reaksi dapat dibalik, atau reaksi yang berlangsung dalam dua arah. Dengan kata lain, dalam reaksi tersebut, tidak hanya reaktan yang dapat berubah menjadi produk, tetapi produk bisa berubah kembali menjadi reaktan. Kemudian ada ciri-ciri kesetimbangan kimia, yaitu hanya terjadi dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan yang tetap. Reaksinya berlangsung terus-menerus atau dinamis dalam dua arah yang berlawanan. Laju reaksi maju reaktan ke kanan sama dengan laju reaksi balik produk ke kiri. Dan konsentrasi produk dan reaktan tetap. Lalu, terdapat dua jenis kesetimbangan reaksi kimia. Pertama, kesetimbangan homogen, yaitu sistem kesetimbangan yang ada pada reaksi di mana semua zat yang terlibat memiliki fasa yang sama. Jadi satu macam wujud zat, seperti pada contoh berikut. Kemudian, yang kedua kesetimbangan heterogen, yaitu sistem kesetimbangan yang komponennya lebih dari satu jenis fasa. Terdapat beberapa wujud zat, seperti yang dilihat pada contoh berikut. Lanjut ke tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk mengetahui tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dapat digunakan rumus berikut, di mana A, B, C, dan D merupakan konsentrasi atau molaritas pada saat setimbang, dan M, N, P, H merupakan koefisien dari reaksi. KC hanya berlaku untuk wujud aqueous dan gas. KC dipengaruhi oleh suhu, KC dapat dijumlahkan, KC dapat dikalikan, dan KC dapat dibalik. Sedangkan, untuk mengetahui tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp dapat digunakan rumus berikut, di mana P merupakan tekanan parsial dari gas yang ada dalam reaksi tersebut, dan MnPH merupakan koefisien reaksi. Kp hanya berlaku untuk wujud gas. Untuk hubungan Kc dan Kp dapat dilihat dari rumus berikut. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana delta N merupakan hasil dari koefisien ruas kanan dikurangi koefisien ruas kiri, dan hanya berlaku untuk wujud gas. Kemudian ada derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terurai terhadap jumlah mol zat mula-mula. Derajat disosiasi dapat dicari dengan jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Lanjut ke pergeseran kesetimbangan. Suatu sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapatkan pengaruh dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kesetimbangan baru, sehingga disebut dengan pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pertama, volume. Jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Yang kedua, tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi yang besar. Yang ketiga, suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap atau endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya positif. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas atau eksoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya negatif. Yang keempat, konsentrasi.
Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Kemudian yang terakhir, katalis. Katalis tidak menggeser kesetimbangan kimia, tetapi mempercepat tercapainya kesetimbangan. Karena fungsi katalis adalah untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dari zat yang bereaksi. Kemudian, kesetimbangan dalam industri. Pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch dengan mensintetis amonia dari gas-gas nitrogen dan hidrogen. Metode utama adalah mereaksikan nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Amonia selanjutnya diubah menjadi senyawa nitrogen lainnya, seperti asam nitrat dan garam nitrat. Lalu proses kontak, yaitu proses pembuatan asam sulfat secara besar-besaran. Digunakan untuk pembuatan pupuk amonium sulfat pada proses pemurnian minyak tanah, pada industri baja untuk menghilangkan karat besi sebelum baja dilapisi timah atau seng, pada pembuatan zat warna, obat-obatan, pada proses pemurnian logam dengan cara elektrolisa, pada proses industri tekstil, dan lain-lain.